Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh satu sukacita ketika kita boleh ada bersama-sama masuk di tahun 2021. Dan kita boleh bersama-sama melewati tahun 2020 yang semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang kreatif, Allah yang penuh dengan daya cipta, sehingga banyak hal-hal yang baru Tuhan, yang Kau terus akan berikan kepada kami. Biarlah hati kami, sikap hati kami, respon pola pikir kami juga boleh terus berkembang sesuai dengan pertambahan tahun, waktu, dan kami boleh terus semakin diperbaharui di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, saya teringat dari 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita sudah masuk di tahun 2021. Nah, saya teringat dengan pepatah Inggris yang mengatakan demikian. You cannot teach an old dog a new trick. Artinya, kita tidak mungkin bisa mengajarkan kepada seekor anjing yang sudah tua untuk hal-hal atau kebiasaan yang baru atau kepandaian yang baru. Juga ada di dalam bahasa Prancis dikatakan demikian. Cenes pas u vieux singer ku on apprend a fire la grimace. Artinya apa ya? Ya kurang lebih artinya seperti gini. Tidak mungkin seekor monyet tua itu bisa membuat raut wajahnya menjadi lucu. Begitu ya. Nah, ada juga di dalam bahasa Spanyol pepatah mengatakan demikian. El roro viejo no aprende a hablar. Apa itu? Ya, artinya seekor burung beo yang sudah tua tidak lagi bisa belajar bicara atau kata-kata yang baru. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, jangan menjadi seperti seekor anjing tua, atau jangan menjadi seperti seekor monyet tua, atau jangan menjadi seperti seekor burung beo yang sudah tua. Kenapa? Karena Tuhan selalu merancang tiap hari baru, berkatnya baru, pengalaman baru. Oleh sebab itu kita juga mesti belajar hal-hal yang baru supaya kita boleh terus up to date, berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam satu kisah di dalam Yohanes pasal yang ketiga, di mana Nikodemus bercakap-cakap dengan Yesus. Yesus mengatakan demikian, bahwa seseorang itu perlu untuk dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus menjawab, aku ini sudah tua, bagaimana mungkin aku harus dilahirkan kembali? Apakah aku harus kembali menjadi bayi dan masuk ke dalam kandungan ibuku dan melahirkan kembali? Ya, tentunya bukan seperti itu, begitu ya. Nah, seorang teolog Kristen yang bernama Merrill Tenney menafsirkan perkataan Nikodemus sebagai berikut, bahwa Nikodemus itu sebetulnya tahu tentang makna lahir baru yang Yesus katakan. Tetapi karena dia sudah terlalu tua dan dia tidak mau berubah untuk hal-hal yang baru, sehingga itu menjadi satu kesulitan tersendiri bagi Nikodemus untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ya, tetapi tentu sejarah berikutnya mengatakan bahwa bagaimana Nikodemus akhirnya pun menjadi seorang pengikut Yesus yang luar biasa pada zamannya. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa sebetulnya yang Yesus inginkan dari Nikodemus bukan harus menjadi bayi lagi, lalu harus masuk ke dalam kandungan ibu untuk kemudian dilahirkan kembali. Bukan arti secara
tertulis harafiah, bukan seperti itu. Tetapi artinya yang Yesus inginkan adalah jika kita mau mengasihi Tuhan, kita mau menerima Kristus dan kita mau mengenal keselamatan yang sejati, kita harus berubah. Berubah dalam arti pola pikir kita. Jangan lagi mengandalkan kebaikan seperti yang dulu-dulu. Jangan lagi mengandalkan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Jangan. Tetapi belajar menerima Yesus. Belajar untuk melihat hal-hal yang baru yang Allah ungkapkan melalui relasi kita dengan Tuhan Yesus. Belajar untuk hal-hal yang baru. Yang lama, yang tentu sudah tidak sesuai, harus kita berani tinggalkan. Yang baru, mari kita kembangkan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah tentu jangan ditafsirkan bahwa sapaan pastoral ini untuk kasus-kasus tertentu ya. Artinya begini, hutang. Bolehkah hutang yang dulu-dulu karena kita sudah tahun baru kita nggak perlu bayar? Oh tidak seperti itu ya. Kalau gitu bagaimana dengan kewajiban-kewajiban pajak, kewajiban tanggung jawab kita yang dulu-dulu yang belum saya tanggung jawabkan, belum saya selesaikan. Tetap kerjakan tanggung jawab itu. Tetapi ada hal-hal yang baru. Bagaimana? Sikap kita menghargai orang. Dulu mungkin dia pernah punya salah. Sudah, tinggalkan karena itu sudah tahun 2020. Sekarang tahun 2021. Mari kita memandang hal-hal yang baru. Kiranya pembaruan yang Tuhan Yesus lakukan di dalam firman, di dalam persekutuan orang percaya, melalui ibadah, melalui apapun itu boleh membawa kita semakin baru di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Biarlah Engkau juga memperbaharui setiap aktivis, memperbaharui relasi, memperbaharui satu fokus kepada Tuhan, bahkan komitmen-komitmen yang baru. Sehingga di tahun 2021 ini Engkau boleh memandang kami sebagai jemaat, sebagai pribadi yang mengalami pertumbuhan rohani. Mari Tuhan, berbicaralah, bekerjalah, dan pakai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.